Selamat pagi rekan-rekan petani sawit sekalian. Kita berada di kebun lagi hari ini. Kita coba hari ini untuk panen rotasi setiap minggu, karena minggu ini blok yang ini, minggu depan blok yang sana. Ada beberapa pertanyaan dari part 1 kemarin tentang pH tanah. Teman-teman mengajukan pertanyaan kepada saya, tapi intinya adalah bagaimana kita mau menjelaskan tentang pertanian. Kunci utama pertanian kita adalah pemupukan. Timbul suatu pertanyaan, ya, bagi petani sekalian, kenapa kita harus memupuk? Bisa bayangkan harga pupuk yang mahal, bisa 300, 400 atau 500, itu kita hambur-hamburkan ke tanah. Kenapa kita memupuk? Itu pertanyaan paling mendasar. Jadi teman-teman sekalian bisa bayangkan, manakala kita harus panen dan berharap buah yang besar, bisa sampai dengan 50 kiloan, sementara kita hanya memupuk sedikit. Bayangkan, makanan yang kita berikan kepada tanaman ini akan diolah oleh tanaman menjadi sari nutrisi. Pada saat dia masih kecil, tanaman masih tidak terlalu besar, dia akan menghisap nutrisi atau hara dalam tanah saat tanah itu mencukupi unsur haranya. Bisa akar, dibawa ke batang dan dijadikan daun, lalu dijadikan buah. Manakala nutrisi sudah mulai berkurang, di mana kita terus menambang atau dari buah tersebut, maka lama-kelamaan di tanah akan habis haranya. Jadi saat itulah kita berusaha untuk bagaimana cara memupuk, mengembalikan nutrisinya, mengembalikan haranya kepada tanaman kita. Itu dia. Jadi pentingnya pemupukan adalah bagaimana mengembalikan unsur hara yang terus ditambang oleh tanaman kita untuk produksi yang lebih besar. Di sini konsepnya yang agak sedikit kita rancu teman-teman sekalian, itu menggunakan pupuk hara yang namanya organik dan anorganik. Jadi banyak teman-teman yang agak bingung karena menggunakan pupuk organik adalah menggunakan pupuk yang berasal dari tumbuhan dan berasal dari hewani. Sementara yang anorganik adalah yang berasal dari bebatuan ataupun dari alam ataupun dari mineral. Nah, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Yang jadi masalah adalah di pupuk organik, kotoran hewan ataupun dari tumbuh-tumbuhan itu perlu waktu dekomposisi, ya, menjadi yang tadi mentah sampah menjadi masak, ya. Dalam hal ini CPRN tinggi, itu beberapa ahli mengatakan perlu waktu 8 bulan sampai dengan setahun. Baru dia mulai bisa terserap tanaman perlahan-lahan dan dijadikanlah sama tanaman itu menjadi buah. Di anorganik itu lebih cenderung bagaimana kita menaburkan hari ini, maka dengan adanya bantuan air uap dan segala macam, dia langsung bereaksi, disebut sebagai fast release. Itulah perbedaan antara organik dengan organik. Jadi pemakaian memang lebih murah di organik, cuma permasalahannya adalah perlu waktu yang lama, perlu fermentasi, perlu pengolahan, perlu dia masak yang fermentasi itu yang berakibat pada suhu yang tinggi sampai 70 derajat Celcius. Itu berisiko. Yang kedua, hama bawaannya itu juga bahaya, termasuk beberapa biji-bijian dan juga yang namanya bakteri-bakteri. Itu makanya teman-teman sekalian, kita lebih menggunakan unsur hara anorganik, tapi kita combine dengan organik yang steril, yang sudah bersih, yang sudah siap matang, yang sudah siap pakai. Jadi hati-hati ya teman sekalian, tidak serta-merta karena lebih murah makanya kita gunakan organik, tapi harus kombinasi. Atau saya lebih cenderung menggunakan anorganik, karena dengan anorganik kita kurangi risiko dari yang saya sampaikan tadi. Demikian informasinya, kira-kira bisa kita sama-sama sikapi. Semoga pertanian Indonesia makin maju. Terima kasih.